Pemirsa, hujan deras selama 3 jam yang melanda kawasan Kota Medan dan sekitarnya pada Minggu malam mengakibatkan Sungai Babura meluap. Sebagian wilayah yang berada di aliran Sungai Babura tergenang banjir hingga 5.000 jiwa di 7 kecamatan terpaksa diungsikan. Sebanyak 7 kecamatan seperti Kecamatan Selayang, Kecamatan Medan Baru, Medan Petisah, dan lainnya terpaksa harus mengungsi. Banjir ini merupakan banjir terparah yang terjadi di kawasan ini sejak 4 tahun terakhir. Ketinggian air beragam dari 1 hingga 2 meter. Banjir terparah dirasakan oleh masyarakat di kawasan Kecamatan Medan Selayang dan Medan Baru karena pemukiman yang padat dan berada di kawasan yang cukup rendah. Warga yang telah waspada mengungsi ke keluarga dan barang-barang berharga mereka ke lokasi yang lebih tinggi. Menurut warga, selain tingginya curah hujan, banjir juga disebabkan oleh pendangkalan akibat banyaknya sampah dan limbah serta menyempitnya badan sungai. Di aliran Sungai Babura Medan, Sumatera Utara tergenang banjir. Sekitar 5.000 jiwa di 7 kecamatan terpaksa diungsikan. Hujan deras selama 3 jam yang melanda Kota Medan dan sekitarnya pada Minggu malam mengakibatkan Sungai Babura meluap. Sebanyak 7 kecamatan yang dialiri oleh Sungai Babura ini terendam banjir. Sedikitnya 5.000 orang warga Kota Medan yang tinggal di sepanjang bantaran Sungai Babura terpaksa harus mengungsi. Banjir ini merupakan banjir terparah di kawasan ini sejak 4 tahun terakhir. Ketinggian genangan air rata-rata mencapai 1,5 hingga 2 meter. Menurut warga, sampai saat ini belum ada perhatian pemerintah Kota Medan terkait bencana ini. Kita ke informasi lain, pemirsa. Akibat kabut asap yang pekat, jarak pandang yang hanya 100 meter di Bandara Sultan Syarif Qasim II Pekanbaru memaksa seluruh maskapai membatalkan jadwal penerbangan. Selain itu, ada ratusan siswa di Pekanbaru Riau yang terpaksa diliburkan. Kabut asap pekat menyelimuti Bandara Sultan Syarif Qasim II sejak pagi. Ketebalan kabut menyebabkan operasional pesawat di bandara internasional ini terhenti. Jarak pandang di landasan pacu hanya 1.000 meter. Akibatnya tidak ada satu pesawat yang berangkat dan mendarat. Sedikitnya 13 jadwal penerbangan dibatalkan. Akibat pembatalan jadwal penerbangan, ratusan penumpang terlantar di terminal bandara. Sebagian penumpang memilih mengembalikan tiket dan mencari alternatif perjalanan melalui jalur darat tujuan berbagai daerah. Hari ini diperkirakan 78 jadwal pesawat terancam dibatalkan karena jarak pandang yang semakin terbatas. Kabut asap sudah lebih 3 bulan mengacaukan penerbangan di Bandara Sultan Syarif Qasim II Pekanbaru. Untuk pagi ini dari pukul 5 sampai pukul 7.30 itu masih 100 meter. Di mana pada hari ini ada 78 penerbangan dan sudah ada yang membatalkan 13 penerbangan dan sisanya masih menunggu sampai perkembangan berikutnya. Ini kemungkinan akan dibatalkan semua, ada nggak? Ini tergantung dengan kondisi cuaca ya, kalau soal pembatalannya begitu. Kabut asap ini juga berdampak pada aktivitas warga, khususnya kegiatan belajar terhadap ratusan sekolah di Pekanbaru Riau. Sekolah TK diliburkan, sementara murid SD, SMP, dan SMA tetap masuk sekolah. Namun siswa diwajibkan memakai masker. Durasi jam pelajaran dikurangi dari 3 jam menjadi 1 jam. Murid tidak dibenarkan berada di luar kelas selama aktivitas belajar berlangsung. Sekolah memperketat pengawasan terhadap murid untuk menghindari penyakit infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA dan gangguan kesehatan lain akibat pencemaran udara. Kegiatan pendidikan di Pekanbaru terganggu kabut asap selama lebih 3 bulan terakhir ini. Dari Pekanbaru Riau, Fitra Asri Rama, Metro TV. Puluhan suku anak dalam kini mulai terjangkit penyakit infeksi saluran pernafasan akut akibat kabut asap yang tak kunjung reda. Untuk memastikan kesehatan puluhan suku anak dalam yang berada di Desa Bukit Bungkul, Kecamatan Renah, Pamenang, Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin telah melakukan pemeriksaan kesehatan. Dari hasil pemeriksaan, rata-rata suku anak dalam yang terkena ISPA adalah anak-anak dan para ibu. Pemeriksaan ini dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin karena sudah hampir 1 bulan suku anak dalam mengeluhkan sesak napas dan batuk-batuk akibat kabut asap yang terus melanda.
Ya, hingga saat ini pemirsa, berbagai upaya pemerintah untuk memadamkan titik-titik api belum juga membuahkan hasil. Untuk itu Komisi 4 DPR membentuk panitia kerja untuk mendesak pemerintah memadamkan api. Kita akan langsung bergabung bersama dengan rekan kami, sudah ada Mila Amalia yang akan melaporkan lebih lanjut tentang hal ini. Mila, apa saja yang sudah ditemukan oleh panitia kerja Komisi 4 ini? Ya, Elvira, betul sekali. Wilayah Sumatera dan juga Kalimantan sudah lebih dari 3 bulan ini ditutupi oleh kabut asap akibat kebakaran hutan dan juga lahan. Berbagai cara sudah dilakukan oleh pemerintah, seperti misalnya membuat waterbombing, kemudian juga melakukan rekayasa cuaca dengan membuat hujan buatan, kemudian juga sekat kanal. Namun upaya ini masih belum berhasil. Berbagai bantuan asing juga sudah mulai masuk ke Indonesia untuk membantu memadamkan titik-titik api yang terus menyebar. Untuk itu Komisi 4 DPR ini juga merespon dengan cara membentuk panitia kerja khusus untuk mendesak agar pemerintah dapat lebih cepat tanggap untuk mencegah meluasnya titik-titik api yang ada di Kalimantan dan juga Sumatera. Dan saat ini saya sudah bersama dengan anggota Komisi 4, Bapak Firman Subagio. Selamat sore, Bapak. Selamat sore. Terkait dengan panitia kerja ini, rencananya apa yang akan dilakukan Komisi 4 setelah dibentuknya panitia kerja? Pertama begini, Panja itu adalah merupakan instrumen politik yang menjadi salah satu tugas fungsi pokok daripada Dewan Perwakilan Rakyat adalah dalam rangka untuk melakukan fungsi pengawasan. Oleh karena itu, langkah-langkah yang akan dilakukan oleh Panja ini adalah pertama, DPR telah membuat sebuah regulasi-regulasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada. Ini apakah sudah dijalankan secara baik oleh pemerintah atau tidak. Dan kemudian kita juga akan menggali secara dalam akar permasalahan terhadap sebab musabab kejadian daripada kebakaran ini. Yang kami lihat, kebakaran ini adalah kebakaran yang sangat luar biasa. Kebakaran ini terjadi tidak seperti kebakaran-kebakaran sebelumnya. Tentunya walaupun kebakaran sebelumnya itu tidak jauh lebih besar daripada sekarang, tuh kemudian kita mengatakan itu harus kita abaikan. Tentunya ada persoalan-persoalan yang mendasar. Yang pertama harus kita dalami adalah apakah kebakaran yang secara masif ya, yang sekarang terjadi tidak hanya di beberapa provinsi seperti yang lalu, dan sekarang itu terjadi secara serentak di mana wilayah-wilayah yang biasanya tidak pernah terjadi kebakaran justru terjadi kebakaran. Di sisi lain juga ada gerakan-gerakan dari lembaga swadaya masyarakat yang cukup masif juga mengkampanyekan tentang masa kebakaran ini dengan sangat luar biasa. Nah, tentunya ini harus kita cari akar permasalahan, apakah ada pihak-pihak, apakah ini ada keterlibatan pihak asing di dalamnya untuk masalah isu kebakaran hutan ini, karena ada persaingan ekonomi global di mana sawit kita ini menjadi unggulan di dunia, dan kemudian sudah berkali-kali negara-negara Eropa itu, Amerika dan sebagainya itu mencoba bagaimana melakukan black campaign terhadap sawit Indonesia yang tidak pernah berhasil, dan sekarang dengan isu lingkungan, pembakaran ini sangat luar biasa. Saya mencermati bahwa ini ada persoalan serius karena ketika desakan lembaga swadaya masyarakat yang sedemikian rupa, tentunya LSM yang saya katakan ini adalah LSM yang kepentingan asing, karena ada LSM yang baik juga untuk kepentingan nasional kita, yang betul-betul di dalam hatinya merah putih dan Garuda ada di dadaku. Ini tentunya kami harapkan bisa mengkonter isu-isu seperti itu. Tetapi yang saya khawatirkan ini adalah kalau sampai kelompok-kelompok masyarakat tertentu melalui LSM, NGO perwakilan asing itu diperalat untuk kepentingan itu, maka ini sudah melanggar kedaulatan negara. Oleh karena itu saya minta kepada BIN juga kepolisian itu melakukan penyelidikan sedalam-dalamnya. Siapa sebetulnya yang mendesain daripada kejadian seperti ini. Hari ini tadi pagi kami di Metro juga ya, ada informasi bahwa sudah 3 bulan di Papua terjadi kebakaran yang sangat luar biasa. Kemudian di Maluku yang tidak pernah terjadi kebakaran pun juga kebakaran. Artinya bahwa ini seperti ada satu desain ledakan itu muncul dari mana-mana. Ini sangat berbahaya. Terkait dengan berbagai cara sudah dilakukan oleh pemerintah, bantuan asing juga sudah mulai masuk, namun ini belum bisa meredakan titik-titik api yang ada di Sumatera dan sekarang malah merembet ke pulau-pulau lainnya. Masukan seperti apa yang harus pemerintah dengar dari anggota Komisi 4 sendiri? Pertama, pemerintah harus melakukan tindakan-tindakan secara konkret. Sudah tidak waktunya lagi kita berwacana, karena Presiden juga sudah menyampaikan instruksi bahwa yang namanya kebakaran ini tidak boleh
diabaikan, kebakaran hutan tidak boleh dibiarkan, tetapi harus ada tindakan konkret. Oleh karena itu, tindakan seperti apa yang harus dilakukan? Saya selalu mengatakan yang namanya BNPB tidak akan mampu menyelesaikan persoalan ini sendirian, karena hari ini kita belum punya sistem, kita belum punya satu manajemen yang baik, kita belum punya sumber daya manusia yang memadai, kita belum punya dukungan sarana prasarana yang mencukupi, dan pemerintah tidak pernah membuat alokasi anggaran untuk pencegahan kebakaran hutan, termasuk pencegahan kerusakan hutan ini. Artinya bahwa pemerintah itu ada pembiaran begitu. Oke, baik Bapak. Terima kasih atas infonya. Terima kasih. Dan diharapkan ini akan adanya sinergitas dari berbagai lapisan pemerintah untuk berupaya secara cepat tanggap memadamkan titik-titik api yang saat ini semakin menyebar. Demikian Elvita yang dapat disampaikan dari gedung DPR. Kembali ke Anda. Baik, Mila, terima kasih untuk laporannya langsung dari gedung DPR.